Masih menyambung pembahasan yang lalu. Naam in wajadat sampai situ ya. Nah, agak ke belakang dikit. Wal jamaah. Wal jamaah. Kalau kita baca kitab, kemudian kita nggak paham, sampai akhir hayat misalkan kita nggak paham, nanti di alam kubur kita bisa nanya Pak sama mu'alifnya. Gitu. Iya, yang penting kita nggak berhenti belajar. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan barang siapa yang meninggal dunia dalam status sebagai talibul ilmi, masih belajar gitu. Maka ketika orang itu meninggal dunia, kata Nabi, Allah akan kirim 2 malaikat yang akan terus membimbingnya belajar. Sehingga pada saat dia meninggal dalam kondisi jahil dan dibangkitkan di yaumil kiamah sebagai ulama gitu. Karena ruh orang mukmin ini di alam kubur ada yang mutasarrifah. Jadi roh orang mukmin ini di alam kubur ada yang makbudah, ada yang mutasarrifah. Jadi ada yang dibelenggu, ada yang Allah berikan keleluasaan. Jadi ruh-ruh orang mukmin yang meninggalnya seperti yang ditalkin tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika dia meninggal dalam kondisi dia ridha kepada Allah dan Allah juga ridha kepada dia, Allah berikan keleluasaan untuk beribadah di alam kubur. Jadi orang-orang soleh itu di alam kubur masih sholat, masih sholat, masih baca Quran, masih zikir. Karena mereka kembali kepada Allah dalam kondisi radiyatan mardiyah, Allah persilahkan di alam kubur mau ngapain gitu. Karena memang senangnya zikir, ya zikir terus. Ya. Kayak Ustaz Husain ya, lagi di rumahnya ada Tariqah satu. Iya, insya Allah ntar di alam kubur zikir terus. Gitu. Karena ketika ada sahabat Nabi dalam satu hadis pernah satu malam mau sholat subuh, ngelewatin satu pemakaman, sahabat Nabi itu mendengar ada orang yang baca surah Al-Muluk dari dalam kubur. Nah, kemudian ketika diceritakan kepada Nabi, Nabi benarkan. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia masih bisa baca Quran di alam kuburnya. Tapi catatan amal ditutup udah. Gitu. Jadi lai tasyrifan lahum wa laysa taklifan alaihim. Ibadah yang mereka lakukan itu bukan satu beban kewajiban yang Allah perintahkan, tapi tasyrifan, kemuliaan yang Allah berikan. Masih terus sholat, masih terus zikir. Bahkan yang meninggal dalam kondisi masih berstatus belajar, itu masih terus belajar. Mudah-mudahan kita bisa terusin belajar bareng nih Pak. Di alam kubur ya. Bang nggak pakai motor kali. Jadi kumat-kumatan lagi kumat-kumatan juga. Yang penting satu, niatnya yang sebagaimana Nabi jelaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Niatin dari sekarang kita akan menuntut ilmu sampai akhir hayat. Meskipun seminggu sekali, 2 minggu sekali, yang penting nggak putus dari status sebagai talibul ilmi. Orang yang meninggal dalam status talibul ilmi, maka meninggalnya syahid, meskipun meninggalnya di tempat tidur. Bahkan dalam biografi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad
itu ada kalimat seperti ini, Pak. Wa minal masyayikh al-barzakhiyah. Berarti beliau ngaji dan belajar sama guru yang udah meninggal. Gitu. Kalau ngelihat takbirnya, wa minal masyayikh al-barzakhiyah gitu. Ya, berarti beliau masih bisa belajar tuh, gitu. Masih belajar aja belajar gitu. Tapi kalau yang hobi main catur kayaknya nggak bakal main catur tuh. Di alam kubur gitu. Di kitab Fathul Mu'in ini ada hadis antik di awal-awal kitab. Aksarukum alayya sholatan, kata Nabi, aksarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak baca salawat di dunia untukku, di surga nanti istrinya paling banyak, Pak. Yang mau poligami takut, baca salawat aja yang banyak. Ada di Fathul Mu'in di awal-awal. Kita terusin ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin. Salat berjamaah, salat fardu berjamaah bagi laki-laki di masjid. Gitu. Fardu berjamaah bagi laki-laki di masjid. Afdolu, itu lebih utama gitu. Dibandingkan sholat di tempat yang lain. Naam. In wajadat fi baitihi faqat. Kalau seandainya di masjid sholat sendirian, di rumah berjamaah, maka sholat di rumah berjamaah itu afdol. Gitu. Ya. Wa kaza law kanat fihi aksar, begitu juga kalau di rumah kita sholat berjamaah lebih banyak makmumnya dibandingkan di masjid. Gitu. Kita sholat di rumah berjamaah 10 orang, di masjid cuma 3 orang. Nah, ini lebih afdol kita sholat berjamaah di rumah 10 orang dibandingkan di masjid 3 orang. Ala ma'tamadahu al-Azra'i wa ghairuhu. Ini pendapat yang dianut oleh Imam Azra'i dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan Imam Azra'i. Wa qala syaikhuna, tapi menurut guru kami, kata pengarang kitab ini, menurut guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in ini ada kalimat syaikhuna, yang dimaksud adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti kalau ada kalimat Al-Imam berarti Imamul Haramain gitu. Kalau ada kalimat Syaikhu Syuyukhina berarti yang dimaksud adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Wal auja khilafuhu. Menurut guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat yang kuat malah sebaliknya. Salat berjamaah di masjid meskipun anggota jamaahnya lebih sedikit itu lebih afdol dibandingkan kita salat berjamaah di rumah makmumnya lebih banyak. Nah, kenapa yang dikuatkan oleh guru kami ini tetap salat di masjid? Karena banyaknya fadilah dan maslahat kita menghidupkan masjid. Kita jalan dari rumah, setiap langkahnya ibadah. Kita masuk masjid, nah ini adab nih Pak, yang kadang sering dilupain. Jadi sebelum kita masuk masjid, nah, diam dulu sebentar. Hati kita langsung munajat kepada Allah. Pas mau masuk masjid. Ya. Masjid ini kan Baitullah, rumah Allah. Kalau kita masuk ke dalam masjid, ya, kita gunakan adab dan tata cara yang Rasulullah ajarkan, maka tuan rumah akan memuliakan tamunya. Tuan rumahnya kan Allah. Ketika yang masuk sebagai tamu menjaga adab,
maka Allah akan muliakan. Nanti ada orang Pak masuk ke masjid, rohaninya Allah usir. Gitu. Kan orang haji itu kan labbaik Allahumma labbaik gitu. Nanti ada orang yang rohaninya Allah usir gitu. Jadi kalimat labbaiknya nggak disambut oleh Allah gitu. Yaitu orang yang datang ke rumah Allah dengan membawa kesombongan gitu. Nah ini mohon maaf, kita kan di dunia punya KTP ya Pak, KTP zahir, nama, alamat, terus tanggal lahir, apalagi itu Pak, golongan darah, agama, umur, pekerjaan. Jumlah istri enggak Pak? Itu KTP zahir kita. KTP batin kita ini di dalam hati kita harus punya KTP batin. Yang ditulis cuma 3. Kalau menurut nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini KTP yang harus terukir di batin. Saya adalah hamba Allah yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad. Dan cuma segitu. Jangan ditulis di hati kita, saya orang Betawi, saya orang Jawa. Jangan. Hakikat jati diri cuma itu. Saya adalah hamba Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad gitu dan beragama Islam. Saya orang NU, jangan ditulis Pak di hati. Itu. Saya orang Muhammadiyah, jangan ditulis. Saya orang Hizbut Tahrir, jangan ditulis. Yang boleh ditulis di hati kita sebagai KTP batin kita, saya adalah hamba Allah yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu jaket. NU jaket. Kita boleh pakai, boleh kita lepas. Muhammadiyah jaket. Boleh kita pakai, boleh kita lepas. PKS jaket. Yang ada di hati kita, saya adalah hamba Allah yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tulis NU di hati kita, ribut Pak sama orang HTI, gitu. Ya. Maka dalam Islam kita nggak boleh fanatik kecuali 2. Kita hanya boleh fanatik ke Rasulullah kalau ke orang. Yang kedua, kita hanya boleh fanatik ke Islam. Gitu. Kalau kita fanatik membela mazhab, maka kita akan ribut dengan saudara kita sendiri. Gitu. Tapi kalau kita fanatiknya ke Rasulullah, enggak. Kalau kita fanatiknya ke Islam, insya Allah kita nggak bakal ribut sama saudara. Tapi kalau kita sudah fanatik ke satu mazhab, ke satu organisasi, maka kita akan ribut dengan saudara kita sendiri gitu. Nah, tadi kita lagi jelasin masjid ya Pak. Jadi adab ke masjid ketika kita mau masuk gitu. Ulama menjelaskan diam sebentar, hati kita munajat ke Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan baitun min buyutillah, dengan keberkahan masjid ini Engkau ampuni dosa-dosa saya. Baru kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita langkahkan kaki kita sambil hati kita mohon Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita minta dari situ, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan masjid ini Engkau ampuni dosa-dosa saya. Gitu. Kita nggak tahu Pak, istighfar kita yang Allah terima yang mana. Ya, siapa tahu dengan keberkahan masjid, dengan keberkahan kita kumpul seperti ini, langkah kita
memasuki masjid menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Belum ketemu teman di masjid, kita senyum, pahala, salaman, pahala, gitu. Maka kata Imam pengarang kitab ini, qala syaikhuna, menurut guru kami tetap aja lebih afdol kita sholat di masjid, gitu ya, dibandingkan sholat di rumah, meskipun jamaah di rumah itu lebih banyak dibandingkan jamaah di masjid anggotanya. Musola sama. Di kitanya ada istilah musola sama masjid, padahal sama Pak, masjid sama musola dia juga, gitu. Kalau di di negara Arab, musola itu disebutnya masjid. Kalau ini masjid jami, masjid yang dipakai Jumat, gitu. Ya. Musola itu masjid juga, tapi disebutnya masjid goyer jami, tidak dipakai Jumat. Tetap ada sholat tahiyatul masjid di musola, gitu. Boleh ya? Boleh tahiyatul masjid di musola. Bahkan kalau orang perempuan boleh iktikaf di musola rumahnya. Dan kalau bulan puasa agak repot orang perempuan iktikaf di masjid, ya, bisa nggak ada yang masak kan di rumah. Nah, gimana agar bisa iktikaf? Kasih sejadah, Pak. Paku sejadahnya. Berarti tempat itu tempat yang dikhususkan untuk sholat. Jadi itu kalau buat perempuan jadi musola. Yang penting nggak dipakai tempat lain. Kalau di rumah, baca dipakai buat rizka juga, itu mah enggak. Gitu. Khusus buat sholat udah bisa itu buat iktikaf perempuan, gitu. Khusus buat perempuan, kalau laki-laki ya harus di masjid. Gitu. Kalau di lapangan boleh tahiyatan lapangan? Nggak boleh tahiyat lapangan. Ruang serbaguna di kantor nggak boleh. Saya pernah khutbah di kantor, ini kok kantor agak aneh nih sholat Jumat, gitu. Setelah selesai sholat Jumat saya ngobrol, oh ternyata ini tempat dipakai buat kebaktian juga, gitu. Buat Kristiani, berarti ruang serbaguna. Berarti nggak ada tahiyatul masjid di situ. Yang disebut dengan masjid adalah al-makan al-mukhassas lis-shalah, satu tempat yang dikhususkan untuk sholat, meskipun nggak ada bangunannya. Jadi kalau saya bilang, saya wakafin tanah ini 100 meter jadi masjid tuh Pak. Tanah itu jadi masjid, meskipun belum ada bangunan di atasnya. Kalau tingkat Pak, bawahnya nanti. Oh, serbaguna bawahnya. Atasnya masjid. Serbaguna. Duluan kantin atau masjid? Duluan kantin. Berarti tanahnya itu bukan diwakafkan untuk masjid, tanahnya, bangunannya aja, gitu. Nah kalau ini kan bangunan dan tanahnya masjid, gitu. Ini sampai dasar bumi nih Pak, gitu. Kalau kita wakafin tanah 100 meter buat musola, jangan kita lihat atasnya 100 meter, itu sampai 7 lapis bumi wakaf itu, gitu. Makanya luar biasa orang-orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, gitu. Nah kalau seandainya bangunan, berarti dia wakafin bangunan untuk sholat, gitu. Artinya ya bawahnya boleh buat kantin, nggak masalah, gitu. Buat tempat resepsi di serbaguna itu. 2 tingkat. Atasnya masih, bawahnya buat resepsi. Sekarang. Atasnya masih, bawahnya aula. Serbaguna. Masalahnya begini Pak. Ketua DKM itu bukan hanya berkewajiban menjaga kebersihan masjid, tapi juga menjaga kehormatan masjid, gitu. Bisa nggak kita jaga kehormatan masjid? Ya, ada dangdutan di bawah misalnya, ada musik-musik kan gitu. Tapi kalau di akad nikah boleh di masjid. Saya pernah kebetulan saya ngajar di satu masjid. Saya lihat pelaksanaan akad nikah ini nyimpang, Pak. Habis selesai akad nikah ada salam-salaman, cium pipi kiri, cium pipi kanan.
mahram bukan apa bukan itu. Akhirnya saya panggil ketua masjid, saya ajak rapat. Ketua DKM bukan hanya menjaga kebersihan masjid, tapi juga menjaga kehormatan masjid. Ente lihat, saya bilang, orang habis akan nikah di masjid pada salam-salaman, mahram buka, lalu cium pipi kiri, cium pipi kanan, itu maksiat itu di masjid, gitu. Maka setelah itu dibikin satu aturan, habis akan nikah pulang, jangan ada acara salam-salaman di masjid. Kalau di luar masjid itu urusan masing-masing, tapi ketua masjid wajib menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid, gitu. Dipakai buat resepsi, tujuannya apa sih? Kan buat pemasukan masjid, gitu kan? Buat pemasukan masjid. Dari dulu sampai sekarang masjid nggak pernah ada yang bangkrut, Pak. Gitu. Nggak pakai begitu juga jalan aja kegiatan masjid, gitu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan ya hanya untuk mendapatkan pemasukan lebih, gitu. Insya Allah tanpa itu pun masjid akan tetap berjalan, gitu. Walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid wal khuduru kharijahu. Jika ta'aradat bertentangan fadilah sholat di masjid kemudian hadir sholat berjamaah di luar masjid, ini penegasan yang tadi, qudima fima yazharu, maka dahulukan berjamaah, gitu. Meskipun di luar masjid. Li'annal fadilata al-muta'alliqah bi zatil ibadah aula minal fadilah al-muta'alliqah bi makaniha aw zamaniha. Nah, ini kaidah. Sesuatu yang berhubungan dengan zat ibadah itu lebih utama dibandingkan sesuatu yang berhubungan dengan tempat ibadah dan waktu ibadah. Bi zatil ibadah itu berjamaah, itu zat ibadah, Pak. Makaniha tempat ibadah, berarti masjid. Zamaniha waktunya, awal waktu. Ini lebih diunggulkan zatul ibadah, kualitas ibadah, gitu. Maka sholat yang khusyuk itu kan zat ibadah, itu lebih diutamakan, gitu, dibandingkan tempat ibadahnya ataupun waktu ibadahnya, gitu. Jadi lebih kepada kualitas ibadahnya dibandingkan tempat ibadahnya ataupun waktu ibadahnya, gitu. Nanti di belakang akan dibahas antara khusyuk dengan jamaah, gitu. Wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqah bi makaniha, gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan waktu ibadah lebih utama dibandingkan ya, sesuatu yang berhubungan dengan tempat ibadah. Contoh misalkan sholat duha itu sunnahnya afdolnya jam 8:30, gitu. Jam 7 kita boleh sholat duha, afdolnya jam 8:30. Lebih afdol mana kita sholat duha jam 8:30 di rumah dengan jam 7 di masjid, gitu. Di sini para ulama mengafdolkan zaman 8:30 waktu afdol itu lebih utama dibandingkan kita sholat di masjid di awal waktu sholat duha. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan waktu afdoliyah itu lebih utama dibandingkan tempat, gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kalau mutlak, Pak, duha di rumah 8:30 dengan duha jam 7 di masjid mutlak perbandingannya. Tapi kalau di masjid ada acara taklim, ada acara baca Quran, ya tetap di masjid, gitu. Ini kan perbandingannya duha sama duha, gitu. Tapi kalau seandainya banyak kegiatan lain bisa afdal di masjid, gitu.
Wanita afdalnya sholat di rumah dibandingkan di masjid. Ini kalau perbandingannya sholat sama sholat gitu. Tapi kalau di masjid ada acara tahsin Quran, ada acara majlis taklim, ya tetap di masjid. Karena di masjid itu banyak fadilah-fadilah lain lagi yang bisa didapat gitu. Ini perbandingannya 1 lawan 1 gitu Pak gitu. Wa tusannu i'adatul maktubah. Nah, ini udah lain pembahasan. Disunnahkan untuk mengulangi sholat fardu. Ya. Jadi meskipun kita sudah sholat fardu berjamaah, tetap disunnahkan untuk mengulanginya lagi. Gitu. Ini dasarnya adalah satu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi baru selesai sholat fardu berjamaah, ada sahabat Nabi yang baru pulang musafir, mungkin habis dagang kali ya. Jadi sahabat ini Pak punya kebiasaan kalau mau pergi keluar Madinah ke masjid dulu sholat safar, nanti pulang dari mana-mana sebelum sampai ke rumah ke masjid dulu gitu. Nah, ketika Nabi selesai sholat berjamaah fardu, ada sahabat datang dari luar gitu. Nabi lihat, nah, mau sholat nih. Kemudian Nabi bilang sama sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Kenapa ya Rasul? Temani saudaramu sholat berjamaah. Nah, orang yang tadi sudah ikut berjamaah bareng Nabi, sholat lagi tuh berjamaah bareng sahabat yang baru datang. Nah, dari hadis ini ulama ambil kesimpulan kita disunnahkan untuk mengulangi sholat fardu yang telah kita laksanakan. Contoh, kita sholat maghrib di masjid gitu. Bagaimana agar istri kita nggak kehilangan fadilah jamaah? Habis sholat di masjid kita pulang, istri kita belum sholat lagi Pak bareng istri gitu, agar istri kita dapat fadilah salat berjamaah gitu. Tapi bagusnya istri kita ajak Pak ke masjid gitu. Pasar murah ya. Iya. Kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, kenikmatan hidup, coba nanti maghrib 5:30 kita ajak istri kita bareng jalan ke masjid. Kita ajak anak kita pegang tangannya. Kita bayangkan kita sedang menuntun anak kita di padang mahsyar gitu. Betul. Sambil kita gandeng Pak tangannya. Istri itu Pak kalau digandeng sama suami tangannya bahagia banget ya. Iya. Apalagi di depan orang banyak digandeng tangannya, itu jalan kayak nggak nampak gitu Pak. Gitu. Nanti selesai sholat maghrib jamaah, sholat ba'diyah, selesai zikir, kita pulang lagi bareng sama istri. Luar biasa itu, ya. Kenikmatan hidup yang luar biasa. Gitu. Nah, kita disunnahkan untuk mengulangi sholat fardu bisyarti antakuna. Ini mohon maaf, baca kalimatnya bisyarti antakuna, nggak boleh ditanwin karena kalimat syartun di sini bisyarti diidofakan kepada jumlah setelahnya. Jadi antakuna fil waqti wa jumlatun min antakun, ya. Wasmuha wa khobariha fi mahalli khafdin. Nah, dia jadi mudhof ilaih gitu. Bisyarti jadi mudhof. Nah, mudhof ini nggak boleh ditanwin. Dalam kaidah disebutkan minal mudhofi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Nggak boleh dibaca tanwin kalau mudhof. Maka di sini dibacanya bisyarti antakuna gitu. Ya. Kita disunnahkan untuk mengulangi sholat fardu dengan 2 syarat. Yang pertama, waktu sholatnya masih ada. Yang kedua, ya, misalkan kita pulang ke rumah 6:30, sholat maghrib jam 6, sampai di rumah 6:30, itu boleh kita i'adah bareng istri.
karena waktu maghrib masih ada. Syarat yang kedua, wa alla tuzada fi adatiha ala marratin, ya. Mengulanginya cukup 1 kali, nggak boleh lebih dari 1 kali, gitu, ya. Itu syaratnya. Khilafan li syaikhi suyukhina. Ini berbeda dengan pendapat gurunya guru kami, yaitu Al-Imam Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Kalau menurut gurunya guru kami, yaitu Imam Abul Hasan Al-Bakri, beliau bilang annaha tu'adu min ghairi hasrin. Salat fardu ini boleh diulangi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita mau nyari pahala, gampang nih Pak, di masjid aja nongkrong. Ada orang baru masuk tanya, jamaah Pak, ayo. Oke. Selesai, udah nongkrong aja lagi baca Quran. Ya. Ada yang lagi masuk, jamaah Pak, ayo. Oke. Nah kalau ngikutin pendapat Sayyidhi Suyukhina Abil Hasan Al-Bakri, boleh itu tanpa batas, gitu. Ya. Jadi dalam ibadah ini nggak ada yang bisa ngikutin Rasulullah 100%, gitu. Ada orang yang rajin baca Quran, tapi puasa sunnahnya jarang, gitu. Ada yang rajin zikirnya, gitu. Baca Qurannya jarang, gitu. Jadi jarang yang seperti Rasulullah. Rasulullah kan full semua, gitu. Cuma salah satu ciri orang yang hubbud dunya, gitu. Kalau nggak salah di kitab Minah Husaniyah itu ada. Salah satu ciri orang hubbud dunya itu dia rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir. Ciri-ciri orang hubbud dunya. Tapi dia nggak mau sodako. Pokoknya ibadah yang nggak ngeluarin duit, hobi dia. Gitu. Nah itu orang hubbud dunya tuh Pak. Jadi jangan disangka hubbud dunya itu nggak doyan ibadah. Orang hubbud dunya itu rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Quran rajin, zikir rajin. Yang penting nggak ada urusan ngeluarin duit. Itu hubbud dunya, gitu. Bahkan di pinggirnya kan Wasiatul Mustafa tuh Pak, kitab Minah Husaniyah. Dari hadis Nabi, salah satu ciri wali Allah itu adalah dermawan. Orang pelit nggak bakal jadi wali, gitu. Meskipun zikirnya hampir ribuan, puluhan ribu, nggak bakal jadi wali. Sebab kata Nabi, salah satu ciri wali Allah itu adalah dermawan, gitu. Jadi orang pelit mustahil itu jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tiap hari di masjid zikir, nggak bakal jadi wali. Gitu. Karena kan dalam kaidah ibadah yang manfaatnya mengalir untuk orang lain itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita lagi tahajud nih Pak, lagi tahajud, lagi berada di puncak kehusyuan. Lagi air mata kita tuh ngalir luar biasa. Tiba-tiba tetangga kita ngetok pintu. Dibilang keluarganya ada yang sakit, minta antar ke rumah sakit. Itu lebih besar pahalanya kita antar tetangga kita ke rumah sakit dibandingkan kita nerusin tahajud meskipun kita sedang berada di puncak kehusyuan, gitu. Karena ibadah yang manfaatnya mengalir untuk orang lain, itu lebih afdol, lebih utama ya, dibandingkan ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, gitu. Nah, ini masih terusannya. Walau suliyatil ula jama'atan ma'akhir walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula wasaniyah. Jadi kalau kita mau i'adah, mengulangi sholat fardu yang sudah kita kerjakan, syaratnya berjamaah Pak, gitu.
Mau yang pertama kita jadi makmum atau jadi imam, di i'adah kita jadi makmum atau jadi imam, itu terserah, nggak masalah. Gitu. Kita ini sholat isya, kita jadi makmum. Ada yang datang sholat, kita jadi imam, nggak masalah. Yang penting berjamaah. Gitu. Nah, niatnya biniyati fardin wa in waqa'at naflan. Kita niatnya niat sholat fardu yang kedua itu. Walaupun jadinya jadi sholat sunnah. Gitu. Maka niatnya usolli fardul isya'i i'adatan gitu. Tetap niatnya niat sholat fardu gitu. Wa in waqa'at naflan, meskipun jadinya jadi sholat sunnah gitu. Kayak kita sholat Jumat ya, niatnya sholat Jumat tapinya jadinya sholat zuhur. Kalau kita nggak dapat 1 rakaat gitu ya. Kalau dapat 1 rakaat tinggal tambahin 1 rakaat. Kalau sholat Jumat kita masuk ke masjid nih, imam lagi rakaat kedua sholat Jumat, berarti kita dapat 1 rakaat bareng imam. Nanti imam salam, kita tinggal terusin nambahin 1 rakaat. Tapi kalau kita datang ke masjid, imam lagi tasyahud akhir, nah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan kita niat sholat Jumat, tapi nanti imam selesai salam, kita ngerjakannya 4 rakaat. Zuhur jadinya, gitu. Ya. Niatnya niat Jumat, tapi jadinya zuhur. Nah, ini niatnya sholat fardu, tapi jadinya sunnah. Gitu. Wa in waqa'at naflan, wa yanwi i'adata sholatil mafruḍah, maka niatnya usolli fardul maghribi i'adatan. Kan dalam syarat sahnya niat kita sholat maghrib cukup usolli fardul maghribi, segitu udah cukup. Kalau mustaqbilal qiblati salah syarat itu mah sunnah. Jadi minimal ketika kita takbir Allah sholli fardul asri, cukup udah segitu ya, saya niat sholat fardu asar, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardul isya gitu. Nanti ada iktiron urfi